Moskov dia ambil nanti buat cloudnya juga. Bisa menjagin satu lane. Dan ini lumayan aman ketika ditabrak Joy. Lumayan, ya maksudnya defensif sekarang enak ya Moskov. Moskov. Bahkan lebih enak dari Brody. Oke. Tapi kalau ngeliat pick ketiga nih, balik lagi Povius kah untuk XP lane? Povius atau Lutfi. Lutfi Povius ya. Atau diganti ke hero badan lagi seperti Badang. Gua kalau misalnya Lutfi sih, gua kasih hero-hero yang bisa initiate punya damage. Gue suka Lutfi ketika pakai glue, tapi maaf, glue-nya Belum lagi bisa nggak bisa. ya, belum Nah, bisa nih habis di Lagi disable. Bener, glue-nya lagi belum boleh nih. Tahan sedikit, sabar ya. Gatot kaca. Oke. Ini juga cancellation yang bagus banget ya. Jadi kayak mereka bisa pakai EOG-nya nih untuk ke-cover daerah mereka aja. Yep. Gak harus semata-mata buat agresif. Oke, Badang kan? Yang bisa diambil nanti untuk di combo ya bersama dengan Gatot Kaca. Karena kita lihat ada Badang, Gatot Kaca, Tigreal, Gatot Kaca juga. Tapi mid laner ditargetkan bisa nih. Loi bahkan bukan Prayo loh. Itu dia. Agak kaget ya ketika ngelihat dua mid laner yang cukup handal dengan Lui-nya, tapi nggak target ke Lui. Iya. Jujur ya, gue ngeliat Sans ini masih ngeri banget Aloy-nya. Dia bisa gimana caranya mainin pasifnya tuh bagus banget. Kalau Menurut mungkin gua. Lui sih Ji. Apa? Di band Lui-nya jadinya. Ya masalahnya kalau Sans pakai Loi, ini enak banget. Dia bisa ngirim Kairi untuk nge-flanking, dia bisa mainin gankingnya dengan kondisi dari sosok seorang Kalea dan Moskov yang bisa di-ganking, possible-nya tinggi. Iya, iya. Setuju juga sih. Band Kalia cukup oke. Mungkin kalau buat Sans, gue ngerasa masih the best Lui untuk Indonesia ya. Setuju. Untuk Di bawahnya Lui, Moreno gue. Lui only. Gue ngerasa masih Sans. Nomor 2 Moreno gue. Boleh Moreno juga. Moreno gue. Oke, tapi masalah sekarang Lui yang di band. Opsinya berarti balik lagi kah ke Sans Sicilian? Tan Cecil atau Giv? Giv ya sebenarnya. Atau Valen bahkan juga masih oke. Valen. Iya, iya, Ambil Tsunami Slam ya. Gue ngeliat dari Sans sebenarnya full hero-nya akhir-akhir ini gak terlalu banyak banget. Gak terlalu luas banget. Tapi lumayan Itu mau mematikan. gue pertanyaan ke Lim. Pas banget nih Lim yang ngomong. Memang dari Sans sendiri yang gak improve dengan hero-hero yang sedang update atau terjadi saat ini, atau bahkan diarahkan untuk dari segi coaching staff. Gue rasa metanya memang begitu Ji. Mid laner tuh terbatas hero-nya. Iya betul. Tapi Jadi- kan terkadang out of the box itu nggak salah. Iya. Mungkin ya balik lagi Ji. Ketika kita mencoba sesuatu out of the box. Mungkin kayak Alter Ego kemarin. Sempat pas pick Cici gitu kan. Tapi ternyata gak worth ya. Ya gak bisa diterusin lagi. Oke, tapi yang out of the box ya, yang memang hasilnya tuh cukup nyata, Zas. Zas ya, gue Ya. setuju Zas tadi lumayan oke. Ya, ternyata Zas ini ke bawah sampai dengan meta yang sekarang ya. Kalau banyak meta-meta pick off, kita tahu itu adalah mid lane yang bisa menjaga diri sendiri. Benar, seenggaknya ada nyawa kedua kan dengan Yep. Dominator Descent-nya. Dan tergantung nih, Sans juga sebenarnya user Zas. Kita udah sering lihat gitu Tapi kan. sayang gak sih ngeliat Sans Sans pakai Sans ya. Iya. Kayak nggak nge-make play ya. Iya bener, Gua sama lebih kayak dia suka- pakai Vexana. Iya kan, yang penting Sans tuh punya dash. Nah, Iya deh. Itu. Macam-macam Valentina juga nggak masalah. Parsha. Parsha, mobilitas. sekarang, kalau dia mau main Valentina juga nggak masalah. Badang dulu, Badang Gatot ya. Kenapa aku bilang nggak masalah? Karena kondisinya di saat ini para pasukan dari tim Onyx mereka harus menghadapi Kalea. Nah, jangan sampai tapi ke trigger kayak di Gamebok itu. Iya, Dia kemakan pas udah mainin Tsunami Slam-nya. Oh, kali Cek ekstra kali deh. Ada dua pick off metode nih yang bagus banget. Tapi Novaria sebagai last pick juga. Mereka kekurangan burst damage di awal. Ya Makin, awal. makin punya range besar kali ini. Tapi awal sih ini jadi kendala mungkin buat Iya. Big Fam. Siapapun yang di Tsunami Slam atau Wave Dragon. Belum Harusnya ya? cuma Suyo yang bisa follow. Betul, Iya. betul. Karena Moskow masih sibuk buat farming juga. Oke, penutupan buat Sans. Parsha. Valentina punya dash. Gue ngeliat Valentina tapi ternyata Varsha. Oke. Ini baru akan melihat salah satu gameplay Sans yang udah cukup lama kita bakal menyaksikan apakah ada outplay terjadi. Kita kemarin sempat melihat salah satu outplay dari Yeskiel. Ya, pakai flicker ya. Yes. Ya. Tapi Tapi situation. kita lihat nanti ya, karena dari 5 hero yang sudah diamankan bagi masing-masing tim. Untuk Geekfam, memang gue rasa agak sedikit kekurangan damage. Tapi kalau ngomongin soal late game, beda lagi ceritanya. Ya, plan gamenya ada Moskov ya. Ini bakal sangat menjaga pasti untuk Moskovnya. Cuman Suyo juga di early game akan sangat lemah dengan magic damage yang diberikan oleh Onyx. Oke, ngomong lah. Ini Onyx benar-benar masih di zona merah. Sebenarnya ini udah tidak tahu apalagi yang harus mereka lakukan, tapi mereka harus all out dan mereka harus satu suara.
Apakah Omawa lihat draft mereka akan kuat kali ini? Onyx ya, sama melihat mereka kuat di game pertama. Oke, mari kita menyaksikan bersama-sama di match yang kedua di game yang pertama. Emerald Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late outdown. Ya untuk early yang seharusnya masih bisa dikontrol. Untuk pattern di 2 menit awal. Aduh, tapi kalau melihat dari position sampai ke depan-depan tuh. Zoning outnya, zoning benar-benar zoning out ya. Dan bisa kita lihat bahkan Baloyski tadi sempat ada di arah rumput. Aku cari minimap sebentar. Tadi ada sempat di arah rumput. Aboy. Bahkan Aboy terkena sedikit pressure flicker di awal, tapi Sans. Itu dia gameplay agresif yang mungkin dirindukan oleh seorang Omawa dan juga sosok Lim ya. Iya jelas, Sans. Jadi dia memang mendominasi banget kan untuk di mid-nya. Dan apalagi sekarang lagi menang hero. Ya, mereka kalau lagi menang seperti ini kita tahu ya, dia targetnya bukan ke minion yang lagi lewat, tapi langsung target ke hero untuk skill-skillnya. Setuju banget. Balik ke pattern farming. Joy di awal kayaknya akan menghindari teamfight sebisa mungkin ya. Dia akan bawa farming dulu, menangin item, menangin level, bahkan gak sering kita lihat di turtle diambil. Oh, tapi kalau bisa kita lihat tanpa adanya kondisi dari tim fight dengan tanpa rapid flash ini agak cukup merugikan untuk tim Onyx. Jadi concern dari tim Onyx dan juga Joy yang cukup menghindari early team fight ini sinkron ya Om ya? Ya, dan emblemnya Suyonya bukan pakai Inspire ya, beda ya. Ini yang Thrill. Killing Spree, terus juga dari bukan pull yourself together nih buat Kalea. Iya, lebih ke mikirin badannya juga. Bisa dipaksa, tapi satu informasi yang cukup mahal. Kali ini Baloyski, Walasit first blood di tangan dari Baloyski dengan flickernya. Pergerakan tiba-tiba, tapi apakah worth it? Karena jujur, ada baiknya pergerakan dengan flicker yang dia miliki ini bisa menjadi salah satu pegangan dia ketika turtle yang pertama. Cuma untung, yang kita bisa lihat di sini adalah kondisi kuat nantinya di level 4 dan plus Suyo akan kuat di early turtle. Iya, Sansnya akan dikasih bawah karena Lutfinya dia menang dari rotasi juga udah di level 4. Sementara di arah gold kayaknya ini bakal adu farming aja dulu sih sementara waktu. Yes, adu farming. Tapi kalau tiba-tiba Kadira akan bisa datang ke bottom point dan membantu tim fight dan berhasil melakukan satu point kill, wah ini bisa menjadi surprise gameplay sih untuk para pasukan dari tim Onyx. Melihat informasi yang didapatkan dari para pasukan tim Onyx, belum ada sedikit informasi dari Aboy. Tapi lihat di sana bakal coba dipasar dengan Refresh Pack. Para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan turtle kan nampaknya tidak. Aboy! Ini berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Farm walaupun mereka harus kehilangan banyak sekali. Dan Kairi tidak tahu apa terhadap gantian dari Kiboy. Berhasil melakukan satu point kill. Walaupun harus bertukar dengan dirinya, tapi Baloyski semaksimal mungkin coba untuk mendapatkan satu buah penyelamatan untuk dirinya. No, Tapi pakai Baloyski membuang waktu dan akhirnya point kill tidak untuk siapapun. Iya, the best thing yang bisa dilakukan oleh Baloyski tadi. Sementara ngelihat dari tim fight yang tadi, turtle memang didapatkan oleh Onyx, tapi sayangnya kerugiannya juga lumayan. Oke, 2 berbanding 4, tapi nampaknya di sini seorang Kairi berhasil mendapatkan make it. Blowing up yang dibantu oleh seorang Sas, agresivitas tinggi membuat para pasukan tim Onyx mereka mendapatkan point kill tambah, tapi Baloyski stand by posisi Ferro. Kali ini bukan ditendang, tapi bahkan menunjukkan seorang Sans. Dan bisa dibilang kerugian yang luar biasa banyak. Baloyski, what are you doing, Baloy? Miss mechanical sepertinya. Yep, salah untuk penempatan dari Way of the Dragon tadi. Yang tidak mendapatkan apapun selain daripada Baloy yang harus pick off juga. Dan kita sering melihat ya, Geek Farm waktu mereka sedang terdesak dan Baloyski tumbang banyak di early game. Ini dia, mereka akan cukup shaky dan mereka akan cukup sulit juga untuk bisa ngebalikin lagi apa kondisi dari tim lawan. Karena sekarang dari Sansya yang kelihatan cukup bebas bergerak. Dan di cover juga dengan adanya Kiboy. Ini peluang sekarang untuk Geek ada di tangan Aboy. Betul. Mereka bisa bawa farming juga sih kalau memang mau. Karena kelihatan dari defensif covernya kan lumayan. Oke. Tapi Lutfi memberikan sedikit angin segar ya untuk gameplay dari Onyx kalau bisa saya lihat ya. Jenis one first item. Dia bisa kita lihat ini ada pressure tersendiri. Jenis one di arah first item ini benar-benar membuat Kairi dia jadi support system lah Sans di sini. Kairi benar-benar fully damage-nya nanti. Menarik karena biasanya glowing ya buat mid laner. Iya, makanya itu kayak agak sedikit kaget tadi gue ngeliatnya. Tapi ya ngomongin Regen juga mungkin nanti bisa di item kedua sementara Turtle kembali. Informasi telah didapatkan dan bakal itu dia. Perpasukan dari tim Onyx mereka coba untuk menuju ke arah satu buat Turtle dan lihat. Gop! Gagal mendapatkan tsunami slam tadi tapi langsung melongo damage dan hilang begitu saja. 2 Turtle kali ini dibagi untuk 1 sama 1.
satu sama lain membuat mereka bisa mendapatkan keunggulan dari para pasukan tim Onyx. Mereka tukar sama turret di bawah. Oh, ya, dan juga make it. Sini harus hati-hati banget nih. Karena dari Onyx infonya mereka akan langsung menuju ke atas juga. Dan set up untuk make it. Make it, it's coming, tapi lihat itu dia! Kadera! Kombinasi menuju ke seorang Sas tidak bisa dihentikan kembali dari first crack-nya. Almost is never enough, mencoba untuk menyelamatkan diri mereka. Sampai juga tumbang bersama seorang Kadera. Tapi dampaknya wombo combat Cobro! Gobs! Berhasil dengan double stun membuat para pasukan dari tim Kickbomb mendominasi tim fight era top lane. Tidak bergerak tadi. Dengan adanya hitbox yang lebih besar, area yang lebih gampang kena juga. Dan ini dahsyat banget sih, dapat lebih banyak banget dari Geekfam. Ya, itu bagus banget. Karena semua pemain dari Onyx juga sedang menempel ya di satu titik. Dan semuanya terkena efek dari sisi dari Geekfam juga. Speed of distraction juga itu mempengaruhi sekali loh, Lim. Damage-nya lumayan. Oh, awal-awal. damage-nya lumayan. Wah, ya kita nggak bilang nggak besar. Tapi itu timing masuk juga gitu loh. Masuknya pas Dan sama kenanya Baloy. ke Parsha. Iya. Kenanya ke Suns. Yang pakai Purify dan gak bisa kabur lagi. Iya, kenempel ya tadi ya. Oke, sekarang Geek yang megang kendalinya. Emang sih masih di menit ke-6 juga. Turtle padahal tadi dipegang oleh Onyx loh. Ya. Dan ini sudah mulai geser lagi. Bagaimana Cak Dera ternyata yang bisa menang gold dibandingkan dengan Savero. Iya, gila Cadera ya. Karena tadi tim fight cara top lane itu benar-benar mempengaruhi mereka sekali sih. Karena kalau ngomongin Turtle kan harus berbagi satu sama lain. Ya, seandainya nggak kena Spare of Distraction ya cerita pasti beda tadi ya. Iya, mungkin masih farming kalau bisa aku lihat ya. Tapi seharusnya tadi harus terpick off juga untuk kedua kalinya nih berarti sepanjang permainan. Dan Cak Dera punya DHS baru selesai. Oke. Lumayan sih sebenarnya. Kayaknya juga harus agak kalkulasi menuju ke kalau ada Kadera kali ya. Lim. Nah, kalau yang saya lihat dari tadi ngomongin ke Kairi ketika dia masuk dan damage-nya maksimal ke arah dia. Waduh, deres banget Lim. Ini Dan gak ada yang bisa following up. Pertanyaan di Turtle nih, masih mau dikontes kak? Oh, Karena oh. kalau setup agak susah. Tapi kayaknya mereka akan lepasin ke arah Turtle ya nggak sih? Kalau mau kontes ini nggak baik banget. Kondisinya adalah kalau mereka kontes mereka bisa kehilangan 2 pemain. Dan Faris. Boy Hampir. bakal coba peruntukan semaksimal mungkin. Tapi di arah bottom lane satu turret tambahan didapatkan oleh sosok serang Kadera. Distraction, waktu yang banyak Baloy, mencoba dimainkan. Baloy. Tapi lihat Paloyski Oh, gagal untuk mendapatkan duel Dragon karena Fist Crack Save the Day untuk Lutfi. Itu dia imun yang tidak bisa ditendang. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka masih kehilangan satu momentum untuk di take down. Tapi sayangnya ketika melakukan push menuju ke arah mid lane, mereka juga tidak bisa terlalu berbuat banyak. Yap. Masih ada Abo ya, Astral Meteor dan juga Astral Sphere ini sangat-sangat cepat untuk bisa meng-clear lane. Dan terbukti dengan satu wave yang langsung cepat tereliminasi tadi oleh Aboy. Dan agak sedikit tempo pelan juga untuk Onyx-nya sendiri. Mereka sempat menang. Tapi dibalikan oleh Geek. Mereka sekarang lagi pegang lagi. Cuma untuk setupnya jangan sampai. Oh my god! Kairi! Lagi-lagi bersinar, damage selalu besar dan itu dia. Satu gameplay dari sosok seorang Kairi membuat Aboy. Bahkan dia tahu udah pasrah, dia nggak bisa kabur kemana-mana, dia nggak pakai flicker, Lil. Iya, itu damage yang sangat-sangat eksplosif om. Yes, itu dia Rhythm of Joy ya. Belum dengan Electrifying Beats tadi padahal. Genius One, jangan lupakan itu. Tapi Tsunami Slam dikeluarkan. Avatar of God, dia terus mendapatkan sosok seorang Ghost. Following up damage menuju ke arah belakang, tapi tampaknya Ghost. Flicker ball defensive, mencoba untuk menghilangkan damage yang diberikan, tapi Paloyski sedikit terlambat melakukan cover ke arah bottom lane. Bakal coba ditangkap, Paloyski mencoba melakukan distraction agar jungle mereka tidak tumbang di depan mata. Sedangkan Paloyski semaksimal mungkin coba untuk melakukan outplay. Dan Kadera, the best yang bisa dilakukan adalah farming. Ya. Tapi ini kita tahu, ini selalu dilakukan juga oleh Geek. Cadera akan dibiarkan untuk farming saja kalau memang mereka sedang dalam kondisi terdesak atau lagi butuh waktu untuk bisa manjakan Lihat body block ya. time-nya. Apakah ada body block kali ini? Nampaknya tidak bisa. Dan satu turret di arah tengah sudah harus dihancurkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Gold langsung berbanding terbalik dengan 2.500 gold tadi menyentuh. Untuk Onyx. Masih dipisahin loh, Kaderanya masih farming dulu. Pokoknya Trinity dulu di tangan, tapi Lord langsung di setup. Oh, DMS terlalu sakit di depan sana. Mikey standby opposition, apakah ada Tsunami Slam? Mencoba berhasil mendapatkan satu poin kill atas Lutfi. Avatar of God dia mendapatkan satu poin kill saja terhadap seorang Gold. Following up terhadap seorang Kairi. Terlalu sakit yang bisa diberikan tanpa ada sedikit pengurangan. Sayangnya Spear of Distraction tidak menancap ke siapapun. Oh, save? Oh, kalau misalnya satu Spear of Distraction tadi nyangkut aja ke Savero, minimal bisa diobrak-abrik dan Suns. Dapat. The best thing yang bisa dilakukan adalah save untuk Purple dirinya. Oke. Sekarang Lord diamankan oleh Onyx juga. Gold masih di Onyx. Tapi untuk defensif harusnya Geekfam kuat kan om?
Ya defense mereka sangat-sangat kuat ya. Ya masih ada Novaria juga. Mostoknya akan jadi strike untuk mainin lane yang berbeda dengan Lordnya. Jadi ini nafas masih agak panjang juga untuk Gig. Kecuali ini ada pemain mereka yang langsung terpick up di depan dari base mereka yang bisa jadi juga ditabrak langsung oleh Keyboy. Tapi so far ya ini tanpa EOG. Oke, sudah ready untuk EOG bagi Keyboy. Jadi kita harus menunggu gebrakan dari Onyx. Setelah Lord di bagian atas hanya akan diantarkan begitu saja. Masih ada juga untuk shield turret di bagian top. Jadi nggak masalah. Baloi kelihatan. Sedangkan Baloiski bakal coba untuk menggocek seorang Kairi. Coba lakuin distraction saja di depan sana. Tapi lihat harta Tata dan Sonata terlalu sakit untuk serang Apoy. Body block from Lutfi. Tapi Sans menyatu begitu saja. Oh my god, si bawah. Untungnya tidak ada yang terlalu jauh dari Sans. Kalau tadi terlalu jauh sedikit aja. Itu Sans bisa di following up oleh Kadera loh. Wow, ini penguasaan map yang begitu baik dari Geek Fam. How to defense yang sempurna, bisa dibilang mereka nggak kehilangan apapun. Ya berarti ini metode defensif dari Gig yang mereka bawakan dari season ke season ya. Gue lebih suka dari delay rotasinya sih. Baloiski itu nggak buat para pasukan dari tim Onyx itu nggak bisa menyamper ke Ramis Kitchen di arah bottom lane. Main sungai, Baloi udah kasih mata di sana. Udah kasih dirinya. Sebagai informasinya cukup mahal. Wah itu di bagian topnya malah Kadera ditemenin loh. Kalau sampai kena tsunami slam. Oh tapi langsung hilang, jangan lupakan kali ini Kadera one by one situation dengan seorang Sans. Memilih untuk mundur ke arah belakang. One last hit. Bisa saja ditumbangkan begitu saja. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan poin kill atas seorang Kadera. Baloiski mencoba untuk memberikan sedikit informasi vision terhadap seorang jungle mereka. Mekis harus melepaskan ke arah purple buff ya. Karena udah terlalu sulit untuk bisa mendekat. Mekis, Tapi nampaknya Mekis belum dekat. Tapi gila berjalan. Tapi slam! One last hit Kairi ter-shut down. Poin kill cukup mal. Kadera harus menunggu ke arah belakang. Dewi tidak bisa dibendung. Tapi harta Tata dan Sonata digocek begitu saja. Satu tembakan terakhir yang bisa memecahkan dirinya karena Skype-nya aktif. ya tapi pertukaran 1 banding 2. Ini kurang baik sebenarnya untuk Geek Fam. Ya, tapi at least mereka dapetin Kairi ya, yang punya bounty cukup besar juga. Meskipun jatuh ke tangan si Kalea tadi. Atau si Gobs. Oh, So, it's okay. ya, it's okay. Tapi nampaknya di depan sana Paulois diterbangkan dengan sangat instan oleh seorang Severo. Beatnya ada di tangan dari Sans. Ketika Purify masih available, dia nggak bakal takut untuk berdekatan dengan seorang Baloiski. Di arah bottom lane terlalu sakit dia bisa diberikan. Tapi sekalipun Kadera masuk itu nggak bisa lebih dalam. Tapi Kadera! Oh my god! What decision from Kadera! Shutdown pun terjadi! Gila, extreme decision yang diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Fam membuahkan hasil. Ketika team fight mereka berada dalam kondisi penuh, 5-3. Itu dia. Extreme decision itu. Berani. Dan itu mendapatkan hasil yang positif banget. Sekarang Lord langsung di setup. Oh ini kalah jumlah. Ya, berani terkalkulasi spread of history yang memang meng-cancel tadi Savero juga. Yang langsung terdorong mundur ke belakang. 5 ini setup untuk Gig. Tapi masalahnya Keyboy dimakan aja juga bisa. Dan lihat di depan sana, Revitalize waktu yang cukup banyak. Tapi Kairi mencoba mengejar sosok Kadera. Tapi Electrify bisa nggak bisa diberi double kill. Looking for triple kill, tapi Tsunami Slave berhasil menutup jalan dari seorang Kairi. Wow, Electrifying Beats yang benar-benar harus di-respect oleh seorang Kadera. Karena tidak ada memiliki flicker membuat para pasukan dari tim Geek Fam harus kehilangan seorang Kadera. Dan Turtle ini masih coba untuk di-distract oleh seorang Baloi. Mereka memilih untuk tidak berhasil mendapatkan Oh my god, Baloi. Lord yang benar-benar tidak bisa didapatkan lagi oleh para pasukan dari tim Geek Fam akhirnya memilih untuk mundur. Lutfi White Gobs. lagi dan lagi menurut gua dia adalah warna baru untuk Onyx yang sedang berada di zona merah. Lord save untuk Onyx. Oke. Ini dia ya Lord Free. Untuk Onyx dan kalian, wow ini dia ada MPL IDX. Streamer adalah Kakak Pudel. Kakak Pudel biasanya ada di arena tapi kali ini harus dari rumah dulu ya. Benar, kalian bisa kunjungi juga untuk channel official Restream MPL ID. Wow, Lord yang didapatkan tanpa ada kedua jungler. Tapi Lutfi dari tadi dia ngedinainya bagus banget loh Lim, jujur. Iya. Dia ngedinai gimana caranya para pasukan dari tim Geek Fam itu bisa maksimal. Itu didapetin oleh Lutfi om. Oh, WON. Kepencet, oke, gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Gak ada yang lihat, WON. Saya nggak lihat. Ya, tapi satu sih, aku kira tadi ya, dari Sans juga dia akan membeli Glowing One untuk item yang kedua. Full damage ya? Tapi sejauh ini nggak ada Glowing One sama sekali. Full damage lagi Cruncher bersama dengan Bloodwing. Oh latih Tracer yang baru sangat-sangat mantap loh. Mantap banget karena Tapi lihat di depan sana, motor guard yang berhasil dihindari. Fokus ke belakang tuh yang striker. Satu poin kill didapatkan, tapi Kairi udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Kadera agak cukup scare. Spear of Distraction hampir saja mendapatkan seorang Lutfi. Dengan Lord kali ini, para pasukan dari tim Onyx, mereka mendapatkan 2 turret. Ini mahal loh. Iya, 4.000 gold juga langsung keunggulannya om. ya.
lagi sih Mas unggul juga. Cuma tadi kita melihat adanya sistem kerjasama untuk Gigfam. Ditarik ke belakang Tsunami Slam, ditusuk lagi dengan Spare of Misery. Jadi Kibonya harus tumbang. Terlalu dalam dibawa ke dalam base milik dari Gigfam. Dan Cadera, full item Rose Gold. Finally, udah punya Rose Gold Meteor. Tinggal jual sepatu ya. Kalau mau dijual. Jujur itu satu kali filter S-Track ke trigger itu. Iya. Rose Gold. Langsung nyala absorb-nya. Ini damage-nya Tuh, Divine Glaive. buset. Apa itu? No glowing, enggak perlu glowing. Kita Iya. langsung full damage aja. Langsung Holy Crystal, bro. Glowingnya ada dari Kiboy, ada. Masih ada akhirnya dari Kiboy. On the way juga tuh kita bisa lihat barangnya Lutfi kan. On the way juga ke arah glowing. Gue rasa udah cukup. Holy nggak sih? Tapi gue ngeliat dari Kairinya juga dia genius juga bikinnya. Iya. Jadi kayak, ya mungkin tadi niatnya ada genius di Suns, berarti gak usah lagi. Tapi mungkin karena Joy juga yang tipikal jalan sendiri kan. Ya, jadi better untuk mandiri ya. Itu satu kali loh. Itu satu kali aja. Terlalu sakit bersen diberikan oleh sosok seorang Suns. Tapi yang harus mulai diperhatikan adalah satu. Jangan sampai ketika nanti mereka dalam mode ofensif, itu malah bebas untuk seorang Cadera. Iya. Untuk memberikan spesies strike ke belakang. Dan jangan lupa nih Cadera loh yang main. Kayak Moskovnya dia juga kadang dia berani buat ninggalin temen-temennya. Untuk fight, kan dia percaya 4 temennya ini bakal bisa nahan yang selama mungkin gitu loh. Iya. Kayak tadi ya, extreme decision-nya gila sih. Dia kadang ekstrimnya buat masuk, kadang ekstrimnya buat split push Buat dia. split push. Nah yang serem ini kalau sampai split push. Karena ini kan powernya Moskov juga yang sudah selesai item. Iya, itu cepet banget sih mau ngerontokin base. Lord selanjutnya ada di bawah. Dan kabar baiknya atas base turret yang bagian Gigfam atas udah hancur kan. Jadi Onyx dia nggak terlalu pusing nih dengan super minion yang akan terus ngebantu mereka. Ya, Farlane-nya Buset, mereka nggak harus worry. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka udah mulai coba untuk mendapatkan Lord mereka yang ketiga. Kali ini fokus ke arah belakang. Sans damage-nya terlalu sakit, informasi telah diberikan. Ini menandakan para pasukan dari tim Gigfam mereka bisa antisipasi terhadap seorang Sans. Tapi Sans gak diberikan pulang. Karena Revitalize ada baiknya langsung digunakan supaya setidaknya mereka tetap bisa mengantisipasi untuk menuju ke arah Lord. Yang ketiga. Kairi udah ngebuka Electrifying Beach-nya. Oh, Lutfi! Nampaknya gagal, 2 flicker sudah harus keluar. Mundur ke arah belakang, dan itu dia duel tangan dengan poin. Berhasil mendapatkan 1 poin kill untuk Kiboy, tapi nampaknya menerapkan defense defensif. Polski ter-take down. Kali ini, apakah berani keluar? Tapi oh my god, Cadera! Winter Crown! Betul-betul menyelamatkan dirinya, tidak bisa terlalu lama, tidak bisa terlalu sakit. Tapi Cadera! Still survive! Tembakan bagi dari damage yang diberikan oleh seorang Kairi. Double kill from Aboy. Membuat Cadera kali ini masih bertahan. What the play from Cadera! Ini 2-2, tapi ya kondisi yang gak memungkinkan untuk Gigfam melanjutkan Lordnya dan kembali reset. Oke, tapi reset di mana Lord ini bisa kepegang sekarang karena mereka masih Cadera. Ya, ada Cadera. Oh, saat kali ini dia mencari karena Aboy tadi di rumput bakal coba dicek dan terdeteksi begitu saja. Ya mereka kelihatan juga. Tapi hati-hati Aboy ini bisa banget ketangkep nih. Kali ini ketangkep dari extract dari Suns cukup. Yap, dan Caderanya. Nggak cukup lagi sih, hilang nggak sih? Harusnya 2 kali tetes. Satu. Oke, Cadera. Masih telah dapatkan absorb damage yang menyala. Roscoe Meteor membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka coba petit satu wall Lord kembali. Mereka tidak mau kenal kendor. Karena pelanggan dapatkan retribution from Meke. Memilih untuk mundur para pasukan dari tim Gigfam. Mereka harus kehilangan serba Aloyski. Saat tidaknya at least the best yang bisa dilakukan adalah 1 point kill atas Aloyski. Manis 1 ya. Tapi menyadari memang ya, gak ada retribution dicepetin langsung juga untuk Gig. Dan mereka berhasil untuk menahan, dan so far Cadera dengan decision yang dibuat dengan dia. Timing masuknya sangat berani. Ini eksekusi dia luar biasa. Ini benar-benar Cadera, Lucky, Fearless. Dia nggak takut apapun di depan sana. Informasi tadi didapatkan. Depakan perpasukan dari tim Onyx. Mereka harus ke belakang. Damage yang nyangkut di depan sana. Spear of Distraction. Membuat Cadera loncat atau tidak. Tapi nampaknya tidak. Itu dia, nggak selalu harus masuk dari Spirit of Destruction yang Onyx. Dan sekarang dicicil pelan-pelan Lordnya. Oke, Lordnya udah mulai bisa ditemenin oleh para pasukan dari tim Gigfam. Dan itu dia Lutfi. Berhasil berangkat cepat. Dia gak expect kalau dikerjakan dari satu Megizar belakang. Sedangkan Cadera di depan sana udah mulai terperangkap para pasukan dari tim Onyx. Kita sudah mendapatkan triple kill. 3 point from Megiz. Bahkan Maniac looking for 7. Digagalkan dan wipe out. What the play from Megiz. Itu dia anak asuh dari seorang Aloyski. Berhasil mendapatkan Maniac. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Dan ini bencana. Lurus bisa langsung dilakukan dari Gigfam dan gak ada lagi yang bisa defense. Wah, what a play, what a team fight dari Gigfam yang berhasil mendapatkan series ini. Tapi cantik banget.
banget flanking yang dilakukan oleh Mekis. Nge-camp, diam, dan akhirnya berhasil mendapatkan Suns karena nggak expect ada Mekis di sebelah sana. Wah, Geek, decision demi decision, bahkan sampai terbawa ke late game seperti tadi. Eksekusi